Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riasport kembali menyapa Anda. Oke, kita masuk ke segmen fakta di balik laga. Tentu saja pertandingan Piala Presiden 2024 di grup A antara Persib Bandung kontra Persis Solo. Seperti biasa, kami pun mengajak Anda untuk menganalisa, mengamati, dan juga membedah seperti apa sih jalannya pertandingan kali ini dan ada kejadian apa dan kontroversi apa di laga kali ini. Kita akan simak dan bedah sama-sama ya. Kalau ada yang kurang, silahkan tambahin ya. Tapi seperti biasa sebelum kita bahas semua pertandingannya, saya tetap mau dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama, cukup dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah beberapa hal yang terjadi di laga antara Persib Bandung kontra Persis Solo di Piala Presiden 2024. Inilah beberapa hal yang terjadi di laga terakhir Grup A Piala Presiden 2024 antara Persib Bandung kontra Persis Solo. Pertemuan pertama, ini adalah pertemuan pertama kali dua tim ini di ajang Piala Presiden. Sebab Persis Solo baru 2 kali ikut ajang Piala Presiden ini. Dan di ajang sebelumnya, Persib dan Persis Solo ini belum pernah ketemu loh ya. Dua striker utama timnas. Di laga ini kita dipertontonkan dua striker utama timnas lokal, yakni Ramadan Sananta di kubu Persis Solo dan Dimas Derajat di kubu Persib Bandung. Dan kita tahulah kualitas striker mana yang lebih bagus ya. Nomor urut, ini entah kebetulan atau enggak Hodak ini menerapkan atau menampilkan pemain-pemain yang nomor urutnya ini berdekatan ya. Di lini belakang Gustavo dan Kakang itu nomor urutnya 4 dan 5. Di kanan Hen dan Febri nomor urutnya 12 dan 13. Sementara di kiri Edo dan Rian ini nomor urutnya 96 dan 97. Gol Ramadan Sananta di menit ke-9 adalah gol ketiga Sananta di Piala Presiden ini. Dan lagi-lagi ini membuktikan jika Sananta selalu bisa membobol gawang Persib loh ya. Kenapa nggak diwaspadai? Tuan rumah, dua tuan rumah di ajang Piala Presiden ini harus tewas semuanya ya. Ini Bali United dan Persib Bandung tumbang di babak grup. Ini kebetulan atau apa nih? Kegagalan ketiga kali ya. Ini untuk ketiga kalinya Persib gagal lolos dari babak grup di ajang Piala Presiden. Setelah sebelumnya di 2018 dan 2019 pun Persib gagal lolos ke babak selanjutnya ya. Sementara bagi Persis Solo, ini pertama kalinya lolos ke babak selanjutnya di ajang Piala Presiden. Sebab di 2022 lalu, Persis Solo nggak lolos ke babak selanjutnya ya. Man of the match, di laga ini kami pikir Muhammad Riyandi dari Persis Solo layak menjadi man of the match ya. Oke, kita akan bahas ya. Yang pertama kami mau bilang, bener kan apa yang pernah kami bilang saat Persib melepas Goran Paulik? Aneh aja gitu loh, pelatih striker diganti pelatih back. Terbuktikan ucapan kami di Piala Presiden Persib cuma cetak 1 gol lo ya. Segitu merosotnya loh lini serang Persib semenjak ditinggal Goran Paulik. Waktu itu ketika kami bilang kayak gitu, nggak ada yang percaya. Mereka ini pikirnya, alah biarin aja Goran Paulik out, datangnya yang lebih muda. Mana tuh buktinya? Malahan lebih melempem kan sisi penyerangan Persib. Kalian cuma ngelihatnya sekilas aja sih. Kami itu mengamati loh setiap jengkal gerak-gerik pemain Persib loh. Ini jauh banget dengan di Liga musim kemarin yang cepat dalam serangan dan juga tajam dan akurat. Sekarang buat cetak gol aja susah. Ya emang Dado dan Klok absen mulu, tapi kan harusnya ini udah bisa diatasi dengan datangnya pemain-pemain baru. Kenapa?
Kok malah tambah jeblok? Apa segitu sulitnya? Kan kami udah sering bilang, para pemain Eropa itu butuh waktu 2-3 bulan buat adaptasi. Kebuktikan, Coach Cijan itu mainnya masih kebingungan. Dia nggak tahu posisi, mau main di mana dia ini. Kami ngerti maksud Boyan Hodak memasang pemain pelapis di babak pertama. Dia ini ingin menguji seberapa kuat pemain pelapis Persib di Liga nanti dan juga di Liga Asia nanti ya. Tapi dia ini lupa yang dilatihnya ini tim sekelas Persib dengan bobotohnya yang emosian kalau Persib kalah. Kan di musim kemarin pun kami udah sering bilang kalau yang namanya pemain utama dan pemain cadangan Persib ini jomplangnya minta ampun, tapi nggak ada yang percaya dan nggak pernah dibenahi juga. Kalau kita cuman mengkritik itu nggak etis. Namanya kritik itu pasti ada solusinya. Sebenarnya apa sih yang hilang di Persib di Piala Presiden ini? Tentu saja penyeimbang antara lini belakang dan lini depan yang musim lalu diperankan oleh Levi Madinda dan Stefano Beltrame. Coach Cijan nggak bisa. Dia ini basic awalnya adalah back. Tiron ini belum bisa nyetel sama sekali dengan Persib. Khusus buat Maklok nih ya, kalau lu emang udah nggak serius main di Persib, mending lu keluar deh dari Persib. Alasan nggak fit sedikit aja, terus lu nggak mau main ya, itu bukan tipikal Persib lu. Pemain Persib itu nggak ada yang namanya kenal cedera. Hantam terus sebelum patah, hantam terus, itulah tipikal pemain Persib, kayak Siro gitulah. Lah ini baru nggak fit aja, nolak main. Selanjutnya untuk persiapan Liga dan juga AFC ada beberapa posisi yang harus diambil Persib. Yang pertama, ini wajib lu ya, pelatih striker. Kedua adalah playmaker. Yang ketiga striker baru. Kalau perlu nih Gustavo Franca, Matteo Kocican dan Tiron Del Pino buang aja sekalian. Ambil yang baru-baru buat di Liga dan AFC. Ya cuma itu perjudiannya, sebab kalau gaya main seperti ini akan sangat sulit buat bersaing di Liga. Ya terserah kalian mau bilang kami sok tahu lah atau apalah, tapi yang penting apa yang pernah kami bilang semuanya terbuktikan. Yang komentar bilang kami sok tahu berarti lu baru kali ini nonton video kami, dan kalian lu nggak pernah nonton video-video kami sebelumnya, sebab jauh sebelum ini kejadian kami udah menganalisa lo ya, dan ini kejadian juga kan sekarang. Ini bukan cuma soal kegagalan di Piala Presiden lo ya, tapi bagaimana ke depannya dengan gaya main seperti ini, dengan komposisi pemain seperti ini, apakah mampu Persib bersaing di 2 kompetisi musim depan? Ya silakan saja jawab pertanyaan itu sendiri. Kalau kami nggak yakin, karena udah kami analisa dengan awal pertandingan di Piala Presiden seperti ini aja, dengan gaya main seperti itu, dengan ketumpulan lini depan Persib, ya akan sangat sulit bersaing di Liga dan juga AFC musim depan. Kalau saya yang jadi pelatih Persib, ini sejumlah pemain udah saya buang nih, seperti Maklok, Rian Kurnia, Abdul Aziz, Kakang Rudianto, Gustavo, Kocican, dan Tiron. Itu udah saya buang semua itu. Ya suka-suka saya lah, saya pelatihnya. Itu kalau saya jadi pelatih, tapi ya terserah lah. Sekarang kalian mau berkuar-kuar apa, saya mau berkuar-kuar apapun, ini akan percuma. Sebab di manajemen Persib sekarang ini nggak ada lagi yang mau dengerin ocehan bobotoh lo ya. Kemarin itu banyak banget yang minta Teddy out. Sebenarnya kalau kalian tahu cuma Teddy Cahyono lo yang ngedengerin ocehan dari bobotoh itu, dan diwujudkan juga sama dia. Sekarang mau siapa lagi yang mau dengerin ocehan-ocehan dari bobotoh? Mau demo? Ya silahkan saja. Waktu itu kami pernah bikin berita dan bilang, kenapa Persib melepas Goran Paulik? Apa nggak akan berpengaruh pada sistem penyerangan Persib? Itu waktu itu kami banyak banget yang mengkritik. Ah, lo sok tahu ini itulah. Lihat, terbuktikan sekarang siapa yang lebih jeli menganalisa. Itu aja sih dari Persib. Sementara bagi Persis Solo, ini tuh di pertandingan ini sebenarnya tuh kopian ya. Strategi Milomir Cecilia ini mencontoh atau mengkopi dari strateginya Boyan Hodak, yakni pragmatis dengan serangan balik cepat. Dan ini sangat ampuh ya. Kenapa Boyan Hodak nggak menerapkan taktik seperti ini? Dan Milomir Cecilia sukses loh ini menerapkannya ini. Kekurangan Persis Solo cuma ada di lini tengah, yakni penyeimbang antara back dan juga striker ya, setelah hilangnya Alexis Mesidoro. Tapi paling tidak pemain-pemain baru yang didatangkan oleh Milomir Cecilia justru lebih
bagus dibandingkan pemain-pemain yang didatangkan oleh Boyan Hodak di Persib ya. Semuanya berperan penting loh, dan juga nggak terlalu melempem, masih menonjol lah. Jadi ya balik lagi, ini tuh kejelian seorang pelatih dalam menentukan pemain pilihannya, pemain baru pilihannya ya. Milomir Cecilia cuma butuh pengganti Mesidoro. Kalau saja Milomir Cecilia udah menemukan pengganti Mesidoro, ini tim kami pikir di Liga akan mengejutkan. Oke, itu tadi ya beberapa hal yang terjadi dan bisa kita bedah, bisa kita gali di laga terakhir ya, Grup A antara Persib Bandung kontra Persis Solo di Piala Presiden 2024. Nah, gimana? Ada yang kurang apa enggak nih? Kalau ada yang kurang silahkan tambahin ya. Kita juga akan terus mengadakan berita-berita lain seputar Liga 1, Liga 2, dan juga Timnas Indonesia. Makanya ikuti terus berita seputar sepak bola, khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.